Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahra falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahu lazim. Ibu-ibu yang rahmati Allah, alhamdulillah puji syukur atas nikmat-nikmat Allah. Kita kembali dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini di akhir bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berkahi bulan Sya'ban kita dan kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul hisab ya. Dan kita dimasukkan oleh Allah ke surganya bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW menjadi tetangga beliau di surga yang tertinggi ya a'latul jannah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang rahmatullahi Allah, jadi tidak terasa insyaallah mudah-mudahan kita benar-benar dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan karena keutamaannya. Hari ini kita akan mengkaji dimulai dari firman Allah SWT di surah Al-Baqarah 183 nanti sampai 185. Tapi kita akan titik tekannya di 185 ya. Jadi Allah SWT menurunkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah ya. Bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Karenanya kewajiban puasa Ramadan itu diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah SAW sejak tahun 2 Hijriah. Jadi Allah SWT firmankan dalam surah Al-Baqarah 183 itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu wahai yang beriman kutiba alaikumusiyam diwajibkan atas kalian berpuasa. Beliau saya alias ini menafsirkan gini. Nadahum bilabdil imani liyuharrika fihim masairat ta'ati wa yudka fihim jadwatal imani. Jadwatal iman. Jadi Allah SWT panggil kita umat Rasulullah itu dengan lafaz iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa tujuannya? Untuk menggerakkan hati kita supaya terdorong melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan taatnya muncul. Semangat imannya muncul. Jadi itu tujuannya. Kita dipanggil dengan panggilan kehormatan. Wahai orang-orang yang beriman. Nah kemudian disampaikan kewajiban yang harus kita tunaikan. Di ayat ini ya. Karena kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu isinya kalau tidak perintah larangan. Antara dua itu. Nah di ayat ini berisi perintah. Perintah apa? Puasa.
Jadi Allah sampaikan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Faradhu alaikum siyama sahri Ramadan. Jadi wajib atas kalian puasa di bulan Ramadan. Apa itu asyam? Makna syar'i asyam adalah al-imsaku anil akli wasarbi wal jima'i wal muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi samsi ma'aniyati. Jadi yang dimaksud puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan berkumpul suami istri serta hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai matahari terbenam disertai niat. Nah itu karenanya di situ berarti harus ada dikatakan apa namanya puasa itu kalau ibu-ibu menahan diri tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa sejak terbit fajar. Fajar yang dimaksud fajar subuh ya, fajar shadiq atau fajar sani, fajar yang kedua. Karena fajar itu ada dua ya, fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar yang sebenarnya dan fajar yang dusta. Nah, fajar yang sebenarnya adalah fajar subuh. Kalau yang sebelumnya disebut kadzib. Perbedaannya kalau fajar subuh itu seperti benang putih. Ya, membentuk garis benang putih pertemuan antara langit dan bumi yang disebut garis horizontal itu. Jadi kalau fajar kadzib itu seperti kembang api dia bentuknya, arahnya ke atas. Jadi kalau apa namanya kayak membentuk kembang api kayak orang bilang kayak pecut. Nah itu berarti belum sebenarnya. Nah sampai terbenam matahari disertai adanya niat. Oleh karena itu puasa yang dimaksud niatnya harus sebelum fajar. Itu puasa Ramadan. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah ibu-ibu bisa niat jam segini ya. Misalnya saya kok belum makan ya sejak subuh tadi belum kemasukan apapun. Tak niati poso. Itu bisa. Tapi kalau puasa Ramadan harus sebelum subuh ya. Sebelum fajar shadiq. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah kemudian di mana kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana diwajibkan umat sebelum kalian. Berarti umat sebelum kita, umatnya Nabi Musa, Nabi Nuh, bahkan Nabi Adam ya. Sejak dulu diwajibkan puasa hal walaupun kaifiyahnya berbeda, tata caranya berbeda. Seperti misalnya umatnya Nabi Musa alaihissalam. Umatnya Nabi Isa atau ahli kitab puasanya 40 hari. Ya, tidak ada makan sahur. Kalau kita alhamdulillah ada makan sahur meskipun awalnya juga sama dengan mereka. Lalu kemudian turun ayat 187-nya surah Al-Baqarah, nah itu baru ada makan sahur. Nah, tujuannya apa? La'alakum tatakun supaya kalian bertakwa. Nah, orang yang beriman itu tidak bertakwa. Nah, orang sudah beriman kan juga sudah bertakwa. Nah, jadi begini ibu-ibu. Ketakwaan itu bertingkat-tingkat ya. Ketakwaan itu bertingkat. Ada ketakwaan yang minimalis. Minimalis itu menjauhi yang haram, melakukan yang wajib. Itu takwa minimalis. Dia melakukannya karena apa? Bisa jadi masih kecampur-campur ya. Belum ikhlas 100%. Bisa gak enak karena suami, misalnya ibu-ibu ngaji, ngaji, gak enak tonggoku yang ngaji. Aku diajaki terus sama seorang berangkat ya gak enak ya. Itu apa? Jenengan Bu, jenengan rajin saya ke majelis taklim. Ya piye? Maratuaku kaji ping 7 kok. Mosok mantune ra nang majelis taklim piye. Nah kadang ndak enak gitu. Tanyain. "Yuk, piye? Wis teko pengajian dong." Nah, enggak enak sama mertua misalnya gitu ya. Ada kalanya gitu. Ya sebagaimana sholat, dengaran Bu sampean sholat kok ketok khusuk men. Ayo ono ibu martua ya ra penak aku. Ah, wis
mantune Bu Hajah yang masuk ora khusuk sholat piye misalnya. Ada begitu. Jadi belum betul-betul ikhlas 100%. Kalau dilihat melakukan apa namanya? Amal itu hanya melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Yang sunnah nggak ada yang dikerjakan. Yang makruh masih suka dia kerjakan. Kemudian maka itu juga disebut orang beriman. Bahkan ketika dia itu sudah berkalimat syahadat, membaca kalimat syahadat, tapi tahu kewajiban sholat, sholat 5 waktu masih bolong-bolong, ya kadang-kadang malah nggak sholat, dia masih disebut dengan iman, tidak bisa disebut orang kafir. Jadi orang beriman itu beragam. Ya, ono sing sholate sedina ping 5, ono sedina ping 3, ya ono seminggu pisan, ono meneh setahun ping 7. Nah, ini macam itu. Tapi selama dia masih mengakui bahwa disebut iman, tidak bisa disebut kafir. Nggak bisa kita kan, wah kafir itu misalnya. Enggak ya. Tapi secara ini masih digolongkan iman. Jadi ragam beriman. Nah, syariat puasa itu dimaksudkan oleh Allah membentuk keimanan yang tingkat ketakwaannya derajat tinggi. Bahkan saya bahasakan itu derajat tingkat tertinggi itu adalah puasa karena dia amalan sir antara hamba dengan Allah. Ya. Jadi tidak ada yang tahu kalau dia puasa kecuali Allah dan dirinya. Istrinya orang yang terdekat bisa nggak tahu kalau suaminya puasa. Ada satu kisah. Ada seorang laki-laki berkeluarga, ya, dia punya pekerjaan itu tukang jahit, tapi jahitnya itu jauh dari rumah, ya, jauh dari rumah. Dia punya tempat untuk usaha jahit itu, dan setiap hari istrinya itu apa membekali sarapan dan makan siang, gitu, supaya hemat, ya, Pak. Bene anu yo, jangan-jangan nggak jajan kita gawani bekel ya. Karena masakan istrinya juga luar biasa misalnya. Jangan tahu Pak Habibie itu nggak mau makan kecuali makanan Bu Ainun Habibie ya. Itu Pak Habibie loh, luar biasa. Ada satu kisah ketika beliau apa mau pergi gitu dari kantor kepresidenan dan menuju mobilnya, dikisahkan oleh pengawalnya. Itu minumannya itu ketinggalan di kantor. Di kantor ketinggalan. Langsung tunggu ya, Mas. Makan Pak, saya tak ngambil minum kan. Ya, saya yang ngambilkan Bapak di sini aja. Tidak bisa, saya harus ambil sendiri. Kenapa toh Pak? Itu minuman buatan istri saya. Oh, jadi istimewa itu. Ya, jadi sampai begitu tuh beliau. Beliau nggak makan, nggak minum kecuali di masakannya Bu Ainun Habibie. Itu Pak Habibie itu, ya luar biasa itu. Kalau baca itu, masya Allah ini orang luar biasa. Ada seorang penjahit itu dibawain bekal. Nah, suami istrinya enggak tahu kalau suaminya ini punya amalan puasa Daud. Padahal tiap hari dibawain bekal itu. Karena si suaminya enggak cerita. Kalau dia itu puasa enggak. Bawain bekal wong sudah istrinya capek-capek masak ya, bawa gini. Sampai nanti pas hari di mana puasa disedekahkan. Sarapannya dagangkan, makan siang sedekahkan. Pulang menjelang maghrib sampai di rumah maghrib udah makan. Istrinya enggak tahu kalau suaminya itu ahli puasa Daud. Loh, bisa. Maka kenapa puasa menjadi amalan sir? Walaupun sudah sahur, sahur, mah, sahur, 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 mah, sahur. Dah sahur. Teko kantor jam J mangan rong piring iso. Wong warunge ya akeh sing buka ning Semarang niku. Ya. Jadi karenanya kalau misalnya seseorang berpuasa pasti dia itu karena merasa diawasi oleh Allah. Nah, itulah kenapa dikatakan bahwa bahasa Al-Fakir itu ketika orang berpuasa benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, pasti ada rasa di dalam dirinya diawasi oleh Allah. Itulah yang disebut dengan derajat muhsin. Ya, derajat ihsan yang Rasul sampaikan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarok. Bahwa kau taati Allah seakan kau lihat Allah, kalau kau tidak bisa melihat Allah,
kau taati Allah karena engkau sadar Allah melihat. Nah itu. Sehingga hasil dari sebuah ibadah puasa ini adalah mestinya terbentuk pribadi yang bertakwa yang tingkat tinggi. Enggak sembarangan ya. Dimanapun dia berada selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena Allah juga menyampaikan huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kemudian ibu-ibu Allah jelaskan kapan puasanya ayam ma'dudat, yaitu hari-hari yang telah ditentukan, yakni tidak sepanjang tahun, hanya 29 atau 30 hari di bulan Ramadan. Kemudian juga Allah menjelaskan tata caranya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa idzatu min ayamin ukhra. Maka siapa saja di antara kalian yang maridun sakit, ya, au ala safarin atau dia sedang dalam perjalanan, kemudian tidak mampu berpuasa, fa'iddatu min ayamin ukhra, maka dia wajib mengganti sejumlah hari yang dia tinggalkan di hari-hari yang lain. Nah, ini dijelaskan tuh caranya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang tidak kuat mengerjakannya karena faktor lanjut usia, baik wanita maupun laki-laki yang sudah lansia yang tidak mampu berpuasa, maka cukup dia membayar fidyah ta'amu miskin, memberi makan orang miskin satu hari yang ditinggalkan satu mud. Maka kapan dibayarkan? Boleh begitu masuk Ramadan atau begitu selesai Ramadan. Diberikan kepada siapa? Orang fakir dan miskin. Tidak boleh kepada yang lain. Oleh karena itu harus dipisah antara fidyah dan zakat fitrah. Ya harus dipisah. Ya ibu-ibu. Jadi ya bagi seorang yang sudah tidak mampu berpuasa atau orang yang dia sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya, maka dia cukup membayar fidyah. Ya, tapi kalau orang yang sakit masih diharapkan kesembuhannya bisa, maka wajib mengqadha saja, ya. Jadi seperti itu. Nah, maka kemudian Allah lanjutkan, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Maka siapa saja yang berbuat sunnah, fidyahnya tidak hanya satu mud itu kalau dikonversikan ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 0,6 kg atau 6 on. Ada yang berpendapat 3/4 kg. Jadi 0,75 kg. Nah, kok jenengan bisa tambah sekilo bisa lah. Nah, ini namanya tatawu sunnah. Atau ditambah dengan uang lauk sunnah. Tapi sunnahnya harus bentuk makanan pokok yang kebanyakan dimakan di masyarakat itu. Karena masyarakat kita makanan pokoknya beras, maka beras. Ya, beras jangan uang. Jangan uang karena ini ta'abudiyah. Karena dalilnya adalah makanan bukan uang. Ya. Bukan uang tapi makanan. Nah, makanan pokok beras. Setiap hari yang ditinggalkan ya satu mud, jenengan mau konversi yang mana ya, dalam urusan ibadah ini supaya sempurna ya jenengan tambah sunnahnya ya, misalnya genepi 1 kilo ya, kalau 29 hari ya 29 kilo ya, kalau 1 kilonya 18.000 ya tinggal ngalikan. Beras berapa Bu terakhir? Berapa? Oh ya, nanti ya, saya terakhir beli untuk santri itu apa namanya 367.500, itu 25 kilo. Ya Allah, gak tak pikir sudah merem saya. Bismillah, ini untuk santri. Allah Maha mengganti. Nah, itu jadi itu adalah kalau dia tidak dapat mengerjakan puasa karena faktor usia atau sakit yang tidak bisa diharap kesembuhannya, maka cukup bayar fidyah.
Tapi bagi orang yang dia mampu puasa meskipun sakit, tapi kalau puasa berat, mampu dia puasa, sudah usia lanjut, jadinya mampu puasanya ngabot, abot, maka dia dijelaskan oleh Allah, wa antasumu khairul lakum, puasa lebih baik bagi kalian meskipun berat. Ya, kenapa? In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Nah, kapan puasa itu kemudian dijelaskan, yaitu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Quran. Inilah kenapa Ramadan disebut Syahrul Quran yang pertama. Kenapa Ramadan dinamakan dengan Syahrul Quran, bulan Quran? Karena di bulan Ramadanlah Al-Quran diturunkan, yaitu 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia pada malam yaitu Lailatul Qadar. Didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, itu. Sesungguhnya dia Allah turunkan Quran 30 juz, satu gelondong dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia itu pada malam Al-Qadar, itu malam yang penuh kemuliaan. Ya. Terus kenapa bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran? Yang kedua adalah karena turun pertama kepada Nabi, yaitu 5 ayat dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, itu adalah di bulan Ramadan. Ya. Kemudian setelah itu berangsur-angsur sampai 23 tahun. Nah, itulah kenapa bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Poin yang pertama. Nah, apa tujuan Allah turunkan Quran? Allah jelaskan, hudalinas, petunjuk bagi manusia. Berarti bukan hanya petunjuk lil mutakin, bukan hanya itu. Untuk orang pertama, tapi petunjuk bagi seluruh manusia. Walaupun faktanya yang akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hanya orang bertakwa. Tapi sebetulnya Quran itu diturunkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Ya, dalam bahasanya itu tidak pandang agamanya apa, aslinya gitu. Karena nanti ada hukum-hukum Quran yang ya sebetulnya mengikat seluruh manusia tanpa disyaratkan masuk Islam dulu. Karena itu memang sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Hukum apa itu, Zat? Ya, misalnya gini. Hukum potong tangan. Itu tidak ada syarat yang dipotong tangannya harus orang Islam dulu. Tapi Allah jelaskan asariku tu fakto aitiyahuma. Jadi pencuri laki dan pencuri perempuan, maka dipotong tangannya. Banyak. Gitu kan? Tidak pandang dia muslim atau non muslim. Kalau melakukan tindak kejahatan pencurian dan terbukti di peradilan dia mencuri. Apa itu pencurian? Nah, maka ditetapkan oleh syariat yang kategori pencurian itu yang harus dipotong tangannya. Itu bukan ada uang 5 juta di meja, kemudian diambil. 5 juta itu ketok aneh ya. Orang ono ambil. Bukan itu. Itu bukan pencurian yang harus dipotong tangannya. Tapi itu namanya adalah ghosab. Bahasa Jawanya ngutil. Nah, gitu ya. Namanya ghosab. Namanya pencurian itu kalau uang 5 juta itu disimpan di almari, dikunci, kemudian almarinya didobrak, cah diambil. Itulah mencuri. Nah, jadi kan beda kan? Tidak sembarangan. Wis mobil wis dikunci, wis gini, motor sudah bunyi, kemudian dia dirusak belandang. Nah, itu baru namanya mencuri. Tapi kalau misalnya ono motor terus kuncine cementel, wonge ra ono terus digengsek, itu bukan mencuri. Karena tidak terjadi perusakan.
itu nyilih ora tembung. Lali balekno. Nah, lali balekno. Nah, itu. Jadi karenanya nanti dia tidak masuk kategori komitmen tangan. Enggak. Nah, jadi ternyata yang enggak mudah. Iya, enggak mudah. Dan itu tidak pandang muslim atau kafir. Ya kalau sudah nih, maka apa? Akhirnya hukum Islam beri rasa aman kepada semua. Ini ya kan prinsipnya tidak kejahatan misalnya. Nah, itu satu contoh yaitu dan bukan hanya itu. Nah, nanti ada hukum Allah di dalam Al-Qur'an itu yang terkait dengan wajibnya pemimpin menyediakan pengobatan gratis bagi penduduknya, rakyatnya, muslim maupun non-muslim. Wah, enak tenan ya. Dan itu sudah pernah dijalankan. Jadi sebetulnya Quran itu hudalinas, petunjuk untuk seluruh manusia. Nah, gitu. Terus dijelaskan wa bainati minal huda wal furqan, bahkan menjelaskan petunjuk itu sendiri dan membedakan antara yaitu yang hak dan yang batil. Nah, jadi kemudian ayatnya dilanjutkan. Famang syahida minkumus syahra falyasubhu. Maka siapa saja yang bertemu dengan bulan Ramadan, maka wajib dia berpuasa. Tuh, di 183 tadi sudah ada wajib. Ini kok anu lagi Ustaz. Ini ayat menghapus ayat 183. Maksudnya begini, Ibu-ibu. Ini dulu awal turun ayat tentang 183 yang al-wa'alatina yutikunahu fidyatun ta'am miskin, itu adalah orang yang tidak kuasa mengerjakannya itu, misalnya orang yang aku ra kuat ya, poso gak kuat ya ora apa-apa cukup fidyah wae ya gitu. Jadi itu masih longgar. Awalnya gitu. Longgar. Gak perlu qadha fidyah wae. Nah gitu. Tapi kemudian turun ayat 185, maka waladina yutikunahu itu orang yang tidak kuasa itu hanya berlaku bagi orang yang memang tidak mampu karena faktor usia atau penyakit yang tidak bisa diharap kesembuhannya. Nah, itu ceritanya begitu singkatnya ya. Nanti kalau saya perpanjang lama. Singkatnya begitu. Maka kemudian bahasanya itu kewajibannya itu ditekankan betul setelah turun 185 itu. Apalagi nanti setelah turun adanya makan sahur. Nah, sudah makan sahur itu ada di 187-nya. Ya. Nah, kita lanjutkan nih. Jadi harus wajib dia puasa. Kemudian wa man kana maridon, siapa yang sakit au ala safarin atau dia bepergian, sama dengan penjelasan sebelumnya, yang dia tidak kuat puasa atau berat, maka boleh tidak berpuasa, tapi faidatu min ayamin ukhor. Dia wajib mengganti hari yang ditinggalkan pada hari yang lain. Ya. Jadi orang yang sedang safar. Tapi safarnya yaitu safar yang boleh qashar sholat jaraknya. Masih ingat hukum qashar sholat berapa kilometer? Nah itu katakan 88, 90 kilometer. Sini Solo sudah boleh untuk tidak berpuasa. Tapi wajib mengganti. Baik safarnya jalan kaki, naik becak, naik goes, naik motor, naik mobil, naik pesawat sama. Tidak ada bedanya. Yang prinsip dia safar. Nah, kemudian ya, tapi wajib mengganti di hari yang lain. Pertanyaannya, lebih utama mana? Puasa dengan tidak puasa, orang yang mampu safar dia mampu puasa di bulan Ramadan. Buka dan berpuasa lebih baik mana? Maka dijelaskan oleh Allah pada ayat berikutnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah mengendaki pada kalian itu kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan. Maka tergantung masing-masing orang. Kalau ibu termasuk orang yang berat, kalau safar itu puasa karena mudah mabuk, ya begitu naik bis mampu solar. Nah gitu ya. Walaupun mabuk yang tidak sengaja, entah nggak sengaja membatalkan puasa. Tapi akhirnya kan dehidrasi. Bisa bahaya kan dehidrasi. Maka dalam kondisi demikian, berbuka lebih baik daripada berpuasa.
Jadi gitu. Tapi bagi orang yang mampu dia, ya, tengges wae, nah apa wis gak ono mabuk wis, masing-masing orang beda. Maka puasa lebih baik daripada berbuka. Jadi masing-masing orang beda hukumnya ya, keadaan masing-masing. Karena prinsip Allah tidak menghendaki kesulitan. Yang Allah kehendaki itu adalah kemudahan. Ya. Kemudian dilanjutkan ayatnya itu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha walitukmilul iddata. Maka hendaklah kalian genapkan hitungan itu. Jadi kalau maksudnya puasa itu harus sampai nutuk dan harus digenapkan. Kalau 29 ya 29, kalau 30 30. Artinya tidak boleh puasa itu dicelak-celong ya, atau puasa tutup kendang, nggih menghormati wae lah ya. Ya, sama biar dapat lebaran. Ya. Puasa di awal dan di akhir. Maka tidak boleh, haram hukumnya jelas ya. Jadi sehingga harus digenapkan. Kalau misalnya 30 ya 30. 29 nanti tergantung ru'yatnya ya, karena pendapat yang terkuat masuk puasa keluar puasa itu adalah ru'yatul hilal. Kemudian walitukabirullaha ala mahadakum, dan agungkanlah Allah SWT. Begitu selesai jenengan puasa, masuk Idul Fitri, setelah dinyatakan besok Id, karena hilal terlihat, maka bertakbirlah. Jadi agungkan Allah SWT. Ya, karena Allah telah memberi hidayah kepada kalian, ala mahadakum walalakum taskurun, dan agar kalian yaitu sebagai orang-orang yang bersyukur. Jadi itu ibu-ibu yang dirahmati Allah tentang ya penjelasan secara ringkas firman Allah SWT di ayat 183 sampai 185. Nah, kemudian kita akan fokus tentang masalah Quran. Jadi puasa itu merupakan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Yang pertama tadi ya, karena Allah turunkan Quran di dalam bulan Ramadan, di mana Al-Quran ini adalah kitab yang paling mulia dan paling istimewa. Tidak ada keistimewaannya melebihi Quran. Di dalam firman-Nya surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran adalah bisa untuk apa istilahnya menjadi sifat ya, menjadi sifat. Tapi sebelum itu, ibu-ibu, ternyata yang diturunkan di bulan Ramadan itu bukan hanya Quran. Ada hadis yang diriwayatkan, dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya ya, yaitu mengutip pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Rasulullah SAW bersabda begini, Ungzilat suhufu Ibrahim fi awali lailatin min Ramadan. Jadi kalau hadis ini menjelaskan Sub Ibrahim, lembaran Nabi Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama Ramadan. Nah, malam pertama Ramadan. Kemudian wa unzilatu Tauratu laisat madaini min Ramadan. Taurat diturunkan pada 6 Ramadan, hari ke-6 bulan Ramadan. Ya, wal Injilu li salasi asri. Qalat min Ramadan. Kemudian Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Lalu kemudian wangzalallahul Qur'ana di arba'i wa isrina khalat min Ramadan. Hadis ini menjelaskan adapun Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan. Jadi 24 Ramadan, bukan 17 kalau di hadis ini. Bukan 17 Ramadan. Ustaz, itu 17 Ramadan itu dari mana? Jadi begini, itu ijtihad. Tahu ijtihad, pendapat. Profesor Dr. Quraisyah di dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau menjelaskan gini. Jadi, kenapa para ulama berpendapat tanggal 17 Ramadan? Karena ada kalimat hari bertemunya yaitu dua pasukan, Yaumul Furqan, pada hari pembeda. Jadi, hari bertemunya pasukan itu adalah yang dimaksud Yaumul Furqan itu perang Badar. Perang Badar.
Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Hari Jumat. Sedangkan nama lain dari Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Nah, pembeda. Disitulah kemudian ketika menafsirkan Syahrul Ramadan nanti unzila fil Quran. Nah, itu berarti bulan Ramadan yang dimaksud kapan? Yaitu tanggal 17 Ramadan. Nah, gitu. Karena nama lain Quran adalah Al-Furqan. Sedangkan Yaumul Furqan itu hari pembeda itu adalah yang dimaksud perang Badar. Dan perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Itulah asal-usul kenapa nuzulul Quran itu di 17 Ramadan. Tapi hadis menjelaskan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, yaitu bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Nah, gitu. Ya, wallahu alam bishawab. Jadi diriwayatkan juga pula hadis dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di dalamnya disebutkan bahwasanya Zabur diturunkan pada 12 Ramadan, Injil pada 10 Ramadan. Sementara yang lainnya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mardaweh itu. Ya. Adapun sub Taurat, Zabur, Injil maka diturunkan secara langsung kan? Ya. Taurat, Zabur, Injil, kemudian suhu pada Nabi Ibrahim itu turun tuh sak gelondong. Sak gelondong. Ya. Secara spontan kepada Nabi yang menerima. Tapi Quran diturunkan tadi secara utuh dari mana? Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar 30 juz. Nah, kemudian setelah itu berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah SAW, ya, sampai memakan waktu kurang lebih 23 tahun. Jadi satu-satunya kitab yang turun berangsur-angsur itu hanya Quran. Karenanya kenapa Quran itu mudah dihafal dan hafal rata-rata. Dan hafalan Quran itu dulu itu menjadi sesuatu yang biasa, bukan istimewa orang menghafal Quran itu di zaman Nabi itu. Di zaman Nabi itu yang nanya menghafal Quran itu biasa. Jadi nggak seperti sekarang. Sekarang kan istimewa ya penghafal Quran. Dulu di zaman Nabi maksudnya itu akeh pasukannya hafal Quran. Sekarang boleh penghafal Quran, wah, terutama karena ada setan kota. Setan kota itu HB itu. Jadi ibu-ibu kalau jenengan mondokkan anak jangan dipegang HP ya. Wis mbok nangis sampai gulung komeng ra usah dipegang HP. Rusak, rusak. Jadi orang tua kalau mondokkan anak juga harus tahu. Ya. Jenengan kudu tego. Karena harta kita anak itu aset. Asetnya orang tua itu apa? Sekarang tinggal anak. Kalau anak kita nggak jadi, kita meninggal apa? Yang bisa doakan kita siapa? Tetangga ora bakal. Wong jamaah pengajiannya kadang yo lali karo ustaz. Yang bisa hanya anaknya diharap itu. Ada. Nah, kalau sudah anak kita nggak bisa doain, terus apa yang dibawa mati itu? Yang dibawa mati apa? Banyak orang itu mencari mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Tapi sudah tahu diberitahu oleh Allah yang pasti-pasti yang kau bawa mati ini loh. Malah nggak diperjuangkan mati-matian. Coba itu. Perjuangkan mati-matian biar jadi anggota dewan. Habis miliaran gak jadi, stres. Mau bunuh diri. Padahal sudah jelas, habis miliaran apa mesti jadi? Belum tentu. Tapi kalau jenengan miliaran itu untuk ngurusi panti asuhan, pondok pesantren, jelas itu pahalanya itu. Dijamin itu nanti di akhirat jenengan dikubur itu tinggal kiriman terus dikasih tahu yang pasti enggak mau. Eman untuk bantu pondok itu. Tapi begitu untuk nyalon itu padahal belum tentu jadi. Enggak jadi betul tuh stres. Tuh mau bunuh diri itu naik itu.
Ini orang memang sekarang tuh ya Allah, kita banyak ketipu dengan kehidupan loh. Nah, coba ya. Apa anak kita yang bisa nanti yang masangkan mahkota di orang tua di hari kiamat? Mereka penghafal Quran. Ya. Juara Olimpiade, nggak akan, nggak ada jaminan dari mana? Itu loh, yang ngasihkan mahkota itu. Kalau orang tuanya dapat mahkota, anak itu penghafalnya dapat apa? Masya Allah itu. Dijadikan ahlullah, keluarganya Allah itu ahlul Quran. Begitu. Tapi banyak orang tuh mati-matian pada itu. Kalau anaknya mau Olimpiade, wah matian. Anaknya di pondok kadang nggak diurus. Wes gini. Padahal itu nanti yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Nah, iya kan? Coba. Sekarang kita lihat bagaimana para ulama itu memperlakukan bulan Ramadan. Mulai dari baginda Rasul Muhammad SAW. Contoh kita, teladan kita ya. Ada hadis menjelaskan gini. Ya. Jadi kalau bulan Ramadan disebut Syahrul Quran, itu adalah kebiasaan para ulama yang punya kebiasaan sangat akrab dengan Quran. Itu di bulan Ramadan. Bahkan mulai dari junjungan kita, kekasih kita, teladan kehidupan kita. Kalau bulan Ramadan datang, ya, itu tiap malam Jibril itu datang. Datang ke Rasul apa? Nah ini dijelaskan dalam hadisnya nih. Karena Nabi SAW adalah Nabi SAW. Ajwad dan nasi wajwatu mayakunu fi Ramadan. Nabi SAW itu manusia yang paling gemar memberi. Paling gemar lebih-lebih di bulan Ramadan. Semangat beliau untuk memberi itu lebih membara lagi. Nah, itu hina yalqahu Jibril, ketika Jibril datang. Jibril datang. Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril itu menemui Rasul itu tiap malam Ramadan. Tiap malam di bulan Ramadan itu menemui Rasul. Apa yang dikerjakan? Ya. Wa yudarrisubul Qur'ana. Jibril mengajarkan Quran, tadarus Quran itu kepada Rasulullah SAW. Walau Rasulullah SAW ya ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dan pada malam itu ketika Jibril datang itu Rasulullah SAW itu sangat semangat melakukan kebaikan seperti angin bertiup. Wus, wus, wus. Jadi kalau begitu apa? Malam bulan Ramadan. Kenapa Ramadan disebut Syahrul Quran? Karena tiap hari Jibril itu tadarus Quran bersama Nabi. Nabi tadarus Quran bersama Jibril. Jibril berarti wujud manusia. Iya, wujud manusia. Masuk ke tempat Nabi. Jin. Jangan tahu lewat mana masuknya Jibril. Wujud manusia. Ke dilewat babu Jibril. Jadi jenengan sudah pernah lihat babu Jibril? Hah? Yang umroh sudah pernah? Yang ngaji? Belum, gak tanya ustadznya. Wah ini harus berangkat umroh bersama ustadz nih. Ya. Jadi itu kalau jenengan babu Jibril, jenengan wanita nggak boleh masuk ke raudhah dulu ya, secara langsung keluar dari laki-laki itu nggak boleh. Tapi sekarang boleh masuk, tetapi keluarnya juga beda. Jadi nanti biasanya jamaah, ya jamaah itu kalau ibu ingat ada namanya babul baki, pintu baki. Pintu baki itu nanti kalau misalnya suami jenengan atau putra jenengan keluar dari Masjid Nabawi setelah ziarah ke Nabi, maka keluarnya lewat babul baki namanya. Jadi begitu kita keluar nggih, kalau misalnya kita keluar nah, atau keluar sana ya, ya keluar keluar gitu, kemudian sebelah kanan itu arah kiblat. Lalu kita nih makam baki, ya. Dan ini kurus. Noleh ke sana makam baki. Oleh karena itu kenapa disebut babul baki. Dengan berarti di sisi kiri. Begitu babul baki nanti ada babu Jibril. Pintu Jibril. Nah, kenapa disebut pintu Jibril? Karena Jibril lewat situ menemui Nabi. Masuk Masjid Nabawi. Ya, masuk Masjid Nabawi itu. Nah,
Disitulah keluar masuknya Jibril. Berwujud manusia. Karena malaikat itu bisa mancolo putra, mancolo putri. Ya gitu ya. Bisa berubah wujud. Bisa jadi laki, bisa jadi perempuan. Ibaratnya begitu. Menemui Maryam, Jibril berubah wujud menjadi seorang laki-laki yang tampan, yang ganteng, dan tampak ketakwaannya. Bukan laki-laki yang jahat. Ya, tapi laki-laki yang tampan. Sehingga Maryam begitu melihat, oh ini orang bertakwa, ini orang bagus. Maka Maryam mengatakan bahwa dia tidak pernah bisa disentuh terdisentuh oleh laki-laki manapun. Bukankah kamu orang yang bertakwa? Karena melihat dari wajahnya. Ini kan bisa kan kenalikan, oh orang ini orang jahat, orang baik dari penampilannya. Itu kalau misalnya jenengan perhatikan cara pandangnya dan lain sebagainya ya. Itu. Nah, ibu-ibu tiap malam Rasulullah itu tadarus. Kemudian di bulan Ramadan salah satu kan khataman 30 juz. Nah, nanti ya, khataman 30 juz disimak. Sebelum beliau meninggal, tiap 30 juznya itu sekali di dalam Ramadan. Begitu beliau sudah pada tahun di mana beliau meninggal, Ramadan tahun itu beliau disimak 2 kali 30 juz. Jadi Rasulullah hafalan 30 juz, kemudian yang nyimak Jibril. Dengan kebayang enggak? Yang nyimak Jibril. Murojaah 30 juz. Ya. Yaitu karena Rasul tidak bisa baca, tidak bisa nulis, maka bil goib. 30 juz itu bil goib, bukan binador. Bukan dengan cara melihat. 30 juz. Sehingga Quran yang kita baca persis yang dibaca oleh Rasulullah SAW di hadapan Jibril. Tidak ada bedanya. Sama persis. Beda dengan Injil, benar dengan Zabur, beda. Yang sudah terjadi pemalsuan. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, beliau menjelaskan begini. Hadis di atas menunjukkan bahwa kaum muslimin dianjurkan untuk banyak mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan dan berkumpul untuk mempelajarinya. Hafalan Al-Quran pun bisa disetorkan pada orang yang lebih hafal darinya. Dalil tersebut juga menunjukkan dianjurkan banyak melakukan tilawatul Quran di bulan Ramadan. Nah, jadi juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW biasa menyetorkan Al-Quran pada Jibril di setiap tahunnya sekali dan 2 kali di tahun diwafatkan beliau. Jadi setoran 30 juz itu Rasulullah setahun sekali ke Jibril. Karena Jibril ini istimewa kan? Loh, dia enggak istimewa, dia itu panglima para malaikat. Ya kan? Kalau bahasanya itu malaikat nomor 1 kepercayaan Allah itu Jibril. Ruhul Amin. Ini kan terbayang nggak? Jadi jenderalnya itu, panglimanya para malaikat. Ya, itu Jibril. Berapa bintangnya itu? 600 bintangnya itu. Bukan 5, 600. Dari mana? Dari sayapnya. Pangkatannya itu dari sayap. Sayapnya Jibril itu 600. Ini jangan dibayangkan ya, sayapnya kayak sayap burung gitu ya. Jangan dibayangkan gitu, jangan dibayangkan sayap burung. Pokoknya 600. Kecepatannya itu Masya Allah itu. Ya, Jibril. Kalau sayapnya itu membentang itu memenuhi langit dan bumi. Wow. Rasulullah pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya itu 2 kali. Wah, itu sayapnya itu besarnya bisa tidak bayang ya. Ya. Nah, jadi 2 kali Rasul diwafatkan dari Abu Hurairah Rasulullah itu dia berkata begini. Kana yaridu ala Nabi sallallahu Al-Qur'ana ula amin marrotan fa'arada alaihi marrotaini fil amil ladzi kubido wa kana yaktifu ula amin asran faqtafa isrina fil amil ladzi kubido. Nah, jadi ya Rasulullah SAW itu, Jibril itu saling belajar Quran dengan Nabi SAW setiap tahun sekali khatam itu, setiap tahun sekali. Ketika tahun di mana beliau wafat 2 kali khataman bersama Jibril 30 juz ya.
Nabi SAW biasa pula beriktikaf. Nah ini menunjukkan juga kita harus membedakan bulan Ramadan dengan bulan lain adalah Rasulullah itu iktikaf 10 hari. 10 hari, tapi begitu tahun di mana beliau wafat 20 hari. 20 hari. Ya, iktikaf itu tempatnya di masjid. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, karenanya ya berdasarkan hadis ini, maka Imam Ibnu Al-Athir menyatakan dalam kitabnya Al-Jami'u fil Gharibil Hadis bahwa Jibril saling mengajarkan seluruh Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi SAW. Maksudnya saling menyimak. Rasulullah baca, ini kemudian Jibril baca, Rasulullah nyimak. Ya, apa? Iki ono sing keliru gak ya anu ku. Kan Jibril kan perlu bacaan. Oleh karenanya yang paling bagus kalau ibu-ibu mau setoran hafalan itu malam hari sebelum tidur. Murojaah malam hari sebelum tidur. Ya, yang paling bagus. Kenapa? Karena Al-Quran disetorakan pada malam hari itu saat sunyi, sepi, sunyi, sepi. Itu lebih membekas. Ya, di hati juga di lisan. Karena Allah berfirman begini, ya, ada hadisnya nih. Ya. Ayatnya ya. Inna nasyiatal laili hiya asattu watqam wa aqwamukila wa aqwamukila wat'au wa aqwamukila. Sesungguhnya di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan Quran itu lebih terkesan. Itu kalau malam. Karenanya kenapa para sahabat itu kalau malam itu membaca Quran dikencengkan agak didengarkan. Satu contoh gini, Rasulullah SAW itu punya pasukan. Pasukan itu dari berbagai kabilah. Ada yang dari Asy'ariyun, dari Yaman, yaitu kaumnya sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Yang namanya kaum Asy'ariyun ini suaranya bagus-bagus. Dikaruniai oleh Allah suara yang bagus-bagus. Yang paling bagus itu sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Rasulullah itu kalau malam, beliau kan jarang tidur. Pasukan pada tidur, tapi beliau tahu letaknya pasukan Asy'ariyun di mana. Kenapa? Karena suaranya. Ya, seperti suara tawon, suara Quran, bacaan Quran di malam hari itu. Jadi kalau siang hari itu seperti singa-singa, ya, di medan jihad dan malam hari seperti rahib. Mereka tahajud, baca Quran, ya. Jadi baca Qurannya saya tahajud itu, sholat, dan baca. Nah itu ketahuan, oh itu Asy'ariyun. Itu orang-orang Asy'ari. Suatu ketika Rasulullah SAW itu berjalan di malam hari, ya, keliling Madinah itu biasa. Itu dengarkan suaranya sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Terpana Rasul, bagus itu. Dan kayak ada sesuatu yang turun dari langit. Para malaikat ternyata itu turun gitu. Kemudian pagi harinya Rasulullah cerita, semalam saya itu dengar suara Musa. Sungguh kau dikaruniai oleh Allah seruling Daud. Suaranya Nabi Daud. Ibu-ibu tahu suaranya Nabi Daud? Digambarkan oleh para ulama. Nabi Daud itu punya 70 suara. 70 nada itu loh kalau nyanyi itu. Jadi berpindah satu nada ke nada berikutnya semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Karena saking bagusnya itu burung-burung tuh kayak tersihir. Ikut kemudian ngikuti Daud itu. Saking bagusnya itu gunung-gunung ikut. Nabi Daud 70 suara itu. Berpindah dari satu nada ke nada berikutnya semakin indah. Saya itu sampai nggak kebayang. Baru dengar suaranya Ridho Roma saja. Itu enggak. Ya. Coba itu kalau dibuat baca Quran itu. Maka yang dikaruniai oleh Allah suara bagus, hiasilah dengan Quran. Hiasi dengan Quran. Jangan baca yang lain. Jangan nyanyi yang lain. Nyanyilah dengan Quran. Ya, itu Masya Allah. Nah, jadi itu. Kenapa? Karena malam hari itu adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Inna nasi'atal laili hiya asattu wat'au wa aqwamu qila.
Inna sesungguhnya nasiatal lail di waktu malam, dia asyadu lebih tepat atau lebih kuat untuk khusyuk wat'am dan ya lebih tepat wa aqwa mukila dan lebih memberi kesan yang kuat. Dalil lainnya adalah ya menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan Quran karena Quran turun kan di bulan tadi ya syahrul Ramadan allati unzila fil Quran. Kemudian dikuatkan oleh perkataan Ibnu Abbas ketika mengomentari firman Allah SWT. Inna anzanahu fi lailatul qadar. Jadi sesungguhnya Allah turunkan dia itu pada malam Lailatul Qadar. Di samping juga Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan, Inna anzanahu fi lailatim mubarakah. Al-Quran itu diturunkan pada malam yang penuh berkah. Nah, jadi itulah kenapa bulan Ramadan dijadikan sebagai sebut syahrul Quran. Kemudian yang berikutnya, kenapa bulan Ramadan disebut syahrul Quran? Karena pada bulan Ramadan Quran lebih banyak dibaca di sholat malam di bulan Ramadan dibandingkan bulan lain. Rasulullah SAW itu sholat taraweh di bulan Ramadan, sholat malam yang dibaca rakaat pertama Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Gimana Bu? Itu kalau bulan Ramadan tuh rakaat pertama Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. 3 surat. Gimana? Hah? Gimana Bu? Lebih banyak dibanding bulan lain. Nah, coba kita bacanya apa? Mulai dari Wadduha. Ya, mulai dari Wadduha itu. 20 surat. Alhamdulillah. Tapi mulai di sini banyak apa? Kalau di Yaman, di Tarim itu yang namanya sholat taraweh itu mulai dari Isya sampai menjelang sahur. Terus di sini ada juga di daerah mana? Kediri itu. Di Temboro itu. Temboro itu 18 juz semalam. Misalnya ada masjidnya Hufat itu di Mesir itu apa per malamnya 12 juz. 12 juz atau berapa itu? Kalau di sini paling banter 1 juz. Di Masjid Agung itu 1 juz. Itu wes sudah. Jadi lebih banyak dibaca di bulan Ramadan. Begitu pula sahabat Umar bin Khattab pernah memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami sholat taraweh. Dulu imam sholat taraweh itu membaca 200 ayat pada satu rakaat. 200 ayat. Al-Baqarah berapa ayat? 286 kan? 200 ayat satu rakaat. Nah, sampai-sampai ada jamaah yang berpegang pada tongkat karena saking lama berdirinya. Gitu. Dan sholat pun selesai dikerjakan menjelang fajar. Menjelang subuh baru selesai sholat taraweh. Di masa tabi'in yang terjadi surat Al-Baqarah dibaca tuntas dalam 8 rakaat. Jika dibaca dalam 12 rakaat, maka berarti sholatnya tersebut semakin diperingan 8 rakaat. Jadi itulah kenapa bulan Ramadan menjadi syahrul Quran. Sekarang kita lihat contoh para ulama yang menghatam Quran dalam waktu singkat di bulan Ramadan. Contoh pertama adalah yaitu ulama yang bernama ini Al-Aswad bin Yazid rahimahullah, seorang ulama besar tabi'in, muridnya sahabat yang meninggal tahun 74 atau 75 Hijriah di Kufah. Dia menghatamkan Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Nah, setiap 2 malam itu khatam. Berarti semalam 15 juz. Semalam khatam, semalam khatam. Jangan tanya bicara ngocone ya. Jadi kalau orang itu sudah bicara hafal Quran itu dermimil, Bu. Yang namanya lidahnya itu tidak berhenti. Enggak mau berhenti itu kalau sudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu gerak terus lidahnya itu kayak dia hanya berhenti kalau digigit. Kalau tidak digigit itu obah terus. Karena sudah menjadi refleks wajar. Itu tidak sedikit ulama yang begitu itu. Sampai ke toilet itu kan nggak boleh baca. Akhirnya lidahnya digigit. Orang itu obah terus gitu. Di sana 15 juz ya. Dengan kecepatan baca berapa? Brutal gradul loh saat. Alhamdulillah ya. Brutal gradul pahalanya 2. Jadi ada ini di dalam kitab Syiar Alam Nubala ya. Syiar Alam Nubala dijelaskan gini. Kanal aswatu yahtimul Qur'ana fi Ramadana fi kulli lailataini. Al Aswad biasa khatam Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Nah, setiap 2 malam ya. Berarti semalam 15 juz. Nah, itu berarti begitu berdiri setelah sholat isya, terawih sampai menjelang fajar 15 juz. Berapa jam itu? Berapa jam? Jadi kalau misalnya isaknya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. Katakan 8 jam. 8 jam itu 15 juz. Berarti 1 jam 2 juz. Ya enggak anu ya, 2 juz ya enggak terlalu cepat ya. Ya kan? 1 jam 2 juz, 8 jam. Nah, itu. Kan berarti 30 menit 1 juz. Kalau 30 menit itu standar, Bu. Baca anak-anak standar. Tapi apa enggak pakai tidur Ustaz? Ya katakanlah dipotong tidur sama karena istirahat kan yang namanya taraweh itu kan santai, capek ya istirahat, kemudian tidur terus bangun sholat lagi kan gitu kan. Katakan misalnya tidurnya 3 jam, berarti berapa? 5 jam. 5 jam 15 juz, berarti 1 jam 3 juz. Masih wajar kecepatan. Itu orang yang ya. Disebutkan dalam kitab yang sama di luar bulan Ramadan, Al-Aswad biasa mengatakan Quran 6 malam. 6 malam, berarti per malam 5 juz. 5 juz, kemudian 6 malam khatam. 5 juz. Dan patut diketahui bahwa ternyata waktu istirahat beliau untuk tidur hanya antara maghrib dan isya. Jadi tidurnya itu maghrib isya. Begitu habis sholat maghrib ini terus bubuk bangun isya. Nah, setelah itu nggak tidur. Ibu-ibu harus istimewa. Bulan Ramadan jangan disamakan dengan bulan lain. Lu naik podo terus ngopo jenengan? Emang barang istimewa kok dipadani lho. Jenengan kalau ketamuan tamu yang istimewa pasti kan omahe dicat meneh. Gitu, dicat digini wes makanannya saja istimewa. Gitu. Lu ini Ramadan tuh paling istimewa. Ya. Nah itu. Contoh kedua adalah ulama dari kalangan tabi'in yang ternama yaitu Imam Qatadah bin Da'amah rahimahullah meninggal dunia tahun 61 Hijriah. Beliau adalah salah seorang murid dari Anas bin Malik, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau disanjung oleh Imam Ahmad bin Hambal sebagai ulama pakar tafsir Imam Qatadah itu dan paham akan perselisihan ulama dalam masalah tafsir. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa tidak ada di muka bumi semisal Qatadah. Salam bin Abu Mut'i itu pernah mengatakan tentang semangat Qatadah dalam interaksi Quran. Karena Qatadah yahtimul Qur'ana fi sab'in wa idza ja'a Ramadhanu khatama fi kulli layalin fi kulli salasin fa idza ja'al asru khatama kulla lailatin. Imam Qatadah itu biasa menghatamkan Quran 7 hari di luar Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, setiap 3 hari khatam. 10 juz, 10 juz, 10 juz. Tapi begitu 10 terakhir Ramadan, setiap malam khatam. Semalam 30 juz. Semalam 30 juz. 1 jam bisa 5 juz itu. 5 juz itu. Coba pete piye macane? Wah, wis itu ya. Lihat, coba. Lihat. Kebayang enggak? Sini pas tabikul khairatnya seperti apa? Yuk khataman piro. Bareng-bareng ya. Itu ping telu sak masjid. Bareng-bareng itu. Contoh ketiga adalah beliau Muhammad bin Idris As-Syafi'i rahimahullah Imam Syafi'i yang dikenal dengan Imam Syafi'i
salah satu ulama mazhab terkemuka, disebut oleh muridnya Ar-Rabi bin Sulaiman bahwa karena Syafi'iyu yahtimul Qur'ana fi sahri Ramadana sitina matan. Jadi enggak main lagi. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan khatam 60 kali. Khatam 60 kali, Bu. Berarti sehari khatam 2. 30 juz. Ya Allah, piye iki ya. Waktunya itu hanya itu. Nah, coba itu. Jadi Imam Syafi'i itu 60 kali ditambahkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa khataman tersebut dilakukan dalam sholat. Bayangkan itu, dalam sholat khatamannya 2 kali. Sehari khatam 2 kali dalam sholat. Jadi coba bayangkan. Kalau kita sholatnya kan alhamdulillah ya, Al-Ikhlas, Al-Kautsar, terus ya. Alhamdulillah. Cuma ini khatam, Bu. Dalam sholat itu khatam 2 kali sehari semalam. Masya Allah. Ini belum di luar sholat loh. Di luar sholat, dalam sholat. Nah, ya Allah, ini sampai saya itu ini orang-orang hidupnya coba bilang. Ya. Contoh terakhir adalah Ibnu Asyakir yang merupakan ulama pakar hadis dari negeri Syam yang terkenal dengan karanya yaitu Tarikh Dimaski. Anaknya yang bernama Al-Qasim mengatakan mengenai bapaknya. Wa kana muadziman ala sholatil jamaati wa tilawatil Qur'ani. Jadi beliau Imam Ibnu Asyakir ini orang yang rutin sholat jamaah dan tilawah Quran. Kemudian yahtimu kula Jum'atin wa yahtimu fi Ramadana kula yaumin wa yaktifu fil manamirati syarqiyah wa kana katsiran nawafilil wal adhkar. Beliau khatam Quran setiap pekannya, 1 pekan sekali khatam Quran di luar Ramadan. Lebih luar biasanya begitu masuk Ramadan, beliau khatam Quran setiap hari sekali. Beliau biasa itikaf di Al-Marah Syakikoh. Beliau orang yang sangat gemar melakukan amalan sunnah dan rajin berzikir. Jadi kalau Imam Syafi'i 2 kali, Imam Nasyakir sekali. Ibu-ibu berapa kali? Alhamdulillah Ustaz. One day one juice. Jenengan sudah punya komunitas one day one juice bagus. Itu di luar Ramadan. Di bulan Ramadan harus one day two juice. Tapi bukan jus jambu sama jus melon ya. Bukan ya. 2 jus lah gitu misalnya ya. Kalau tidak, nggak apa-apa. One day one jus berikut maknanya. Nah, jadi harus ada beda. Pokoknya bulan Ramadan harus menjadi syahrul Quran. Sampai ada seorang ulama, seperti misalnya Imam Malik kalau tidak salah. Beliau kalau bulan Ramadan meninggalkan kajian kitab yang lain, yang digaji hanya Quran. Sehingga menjadi bulan Ramadan mensyahrul Quran itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa bulan Ramadan dinamakan dengan syahrul Quran? Yang jelas Al-Quran ini kitab yang luar biasa, berkah ya. Dan dia bisa menjadi obat karena Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minina wala yajidud dolimina ila khosara. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan bagi orang yang zalim hanya menambah kerugian. Jadi semakin jenengan banyak baca Quran, semakin hatinya tenang. Masalah mudah diselesaikan, tahu-tahu selesai. Nah, itu Quran. Dia menjadi sifat 5 fi sudurih, mengobati apa yang ada di dada. Karena pangkal dari penyakit itu adalah penyakit hati. Nah itu jenengan ke dokter, peng piro nak penyakit hatinya enggak diobati, ya tetap sulit sembuhnya. Allah alam bisawab. Kiranya begitu, ibu-ibu ada waktu 10 menit kalau ada pertanyaan karena waktu kita sampai jam 11. Menurut jadwal begitu. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustadz, bagi wanita dalam bulan Ramadan itu kan ada haid. Misalnya kita pengen mengkhatamkan Al-Quran di saat haid, tapi membacanya, meneruskannya dengan Al-Quran yang ada terjemahannya. Bolehkah Ustadz?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu-ibu, ada ikhtilaf ya di kalangan para ulama. Jadi karena ini ibadah mahdhah, maka harus berhati-hati. Jadi begini, terkait dengan memahami firman Allah, la yamasuhu ilal mutahharun. Tidaklah boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Itulah yang kemudian menimbulkan penafsiran. Maka bagi yang hadas besar, hadas kecil harus bersuci. Nah, sehingga dari sinilah maka seorang wanita yang sedang menstruasi, kalau niatnya adalah membaca Quran, itu sebagai ibadah mahdhah yang dia harap pahalanya dari membacanya, maka dikatakan dia harus dalam kondisi suci sehingga tidak boleh. Lalu bagaimana para penghafal Quran misalnya atau orang yang sudah punya hafalan dia pengen menjaganya? Maka niatnya harus dirubah. Bukan untuk yaitu membaca Quran tetapi zikir dengan Quran. Jadi ini zikir. Karena zikir itu tidak disyaratkan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Sehingga niatnya zikir. Nah, sedangkan sebaik-baik zikir itu adalah Quran. Oleh karenanya ketika dia membaca ayat Quran diniatkan zikir. Nah, yang membedakan amal itu kan niat. Innamal amalu biniyan. Jadi kemudian tanpa memegang mushaf. Mana yang mushaf? Mushaf itu adalah yang berbahasa Arab semua. Yaitu Quran. Bukan yang berbahasa Arab. Ada sebagian Quran, ada sebagian tafsir. Bukan itu. Kalau itu disebut kitab tafsir. Bukan mushaf Quran. Nah, maka dengan kalau misalnya bermaksud untuk itu harus dimaksudkan zikir. Baca zikir. Bisa dia memegang tafsir Quran. Ada Qurannya. Itu ya. Jadi untuk itu. Apa namanya? Bagi yang punya hafalan karena harus dijaga. Hafalan itu ya. Hafalan. Jadi dengan yang surat-surat yang sudah dihafal untuk dijaga. Jadi para penghafal Quran memang gitu dibolehkan. Tapi dengan niatan zikir. Bukan niat membaca Qurannya itu sendiri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gitu, Bu. Terus yang lain. Monggo. Iya, ya. Jadi HP harus dilihat juga, Bu. Kalau HP itu yang dia hanya Arabnya saja, kayak misalnya Quran Android atau Quran apa itu, maka dihukumi seperti mushaf. Hukumnya seperti mushaf. Kalau dibuka, hukum mushaf, ya. Kalau misalnya ditutup, hukum HP. Karenanya misalnya ke bawah kamar mandi, nah masalah, kan dia tertutup. Berarti dia hukum HP. Tapi begitu jenengan buka Quran mushaf, maka hukum mushaf. Sehingga menyentuh disyaratkan suci. Menyentuh ini loh, layarnya itu. Karena berhukum mushaf. Nah, kalau misalnya yang ada tafsirnya, ada latinnya, berarti berhukum tafsir. Maka jenengan pilih yang ada artinya. Gitu. Nah gitu, hukumnya hukum kayak kitab buku yang ada Qur'annya, ada Latinnya itu, ada tafsirnya atau ada. Nah itu, jadi gitu. Maka pilihlah apa namanya program yang itu ada terjemahnya, yang ada terjemahnya. Jangan yang hanya Arab saja. Kalau yang hanya Arab saja, mushaf hukumnya seperti mushaf ini, ya seperti mushaf yang jenengan punya itu. Jadi gitu. Boleh. Anda bukan khatam. Kalau khatam sudah ke mushaf berarti. Dia niatnya zikir. Bukan khatam. Kalau khatam lain. Kalau khatam ini sudah dia niatnya memperlakukan dia sebagai mushaf Quran. Tapi kalau zikir, enggak. Enggak ada tujuan khatam atau apa. Pokoknya berzikir. Karena gini ibu-ibu justru yang harus jenengan waspadai ketika jenengan menstruasi atau nifas. Karena setan mudah masuk. Tapi alhamdulillah bulan puasa kan setan diikat, ya kan? Tidak begitu bulan puasa menggoda. Tapi kan ada setan dari kalangan manusia yang tidak diikat kan? Teman jenengan tahu-tahu kirim WA, Bu, jalan-jalan yuk. Nah,
Misalnya ya, ngejak jalan-jalan itu kan juga setan itu, bisikan setan. Suaminya bilang nggak usah di rumah aja, wah boleh alasan, weh, pengen untuk metu. Ya itu kan setan. Tapi manusia yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wana. Jadi yang diikat hanya setan dari kalangan jin. Jadi maka harus hati-hati. Oleh karena itu di kala jenengan menstruasi itu harus banyak zikir. Zikir-zikir al-maksurat atau apa gitu. Karena untuk membentengi itu. Karena yang namanya setan 24 jam menggoda kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang lain ada lagi? Tat, Oke, oke. Satu misalnya lagi ya. mendengar murotal, murotal itu di aplikasi HP itu berupa kayak tadi mushaf ya, Tat. Kita kan mushafnya itu terbaca oleh syekh itu. Kita mendengarkan tujuannya untuk tadarus gimana, Tat? Enggak, kalau mendengarkan itu bukan tadar. Kalau mendengarkan ya mendengarkan. Kalau tadarus itu keluar dari lisannya. Kalau mendengarkan mendengarkan. Kan mendengar sampai kita membaca, Tat. Hati kita membaca. Membacanya dalam hati. Ya membaca tapi Nah, berarti dia membaca. Cuma kan ngikutin syekhnya. Iya. Ya enggak apa-apa. Kalau bahasanya misalnya ya, dengerin sambil tiduran gitu kan, kemudian sambil nirukan gitu. Ya, sambil niruan baca. Ya secara hukum boleh. Tapi dalam ilmu adab membaca Quran dia nggak kena. Kurang menghormati. Kurang menghormati. Kalau seorang wanita meskipun di rumah, di tempat di mana mihrabnya dia bisa sholat, kalau membaca Quran, adabnya menutup aurat. Ya orang mentang-mentang di rumah rono sing delok wis gawe sing letan itu bisa maca Quran gitu. Ya Allah itu namanya ndak adab itu. Ndak ada laki-laki aja ndak ada itu apalagi wanita. Walaupun di rumah yang lihat suaminya saja. Secara hukum boleh. Tapi karena dia sedang membaca Quran, Quran itu kalamullah, maka hal yang harus ibu-ibu pahami ketika kita membaca Quran, sesungguhnya Allah sedang bicara dengan kita. Di hadapan kita, di Quran itu Allah lagi bicara. Kalau kita sedang sholat, sadari kita sedang bicara dengan Allah. Kalau mau bicara dengan Allah, sholat. Kalau mau merasakan Allah bicara dengan kita, baca Quran, dihadapi. Maka adabnya duduk, bersimpuh, tawadhu. Qurannya di atas lututnya, lebih tinggi daripada lututnya. Jangan dikekne nang ini lebih rendah dari lututnya, disamakan dengan apa namanya? Dengan kakinya yang bawah itu enggak adab namanya. Di pangku kan sudah di atas loh, ya kan di pangku. Karenanya ibu misalnya punya bantal, ada ambil bantal letakkan lebih tinggi daripada lututnya, menghadap kiblat, menutup aurat, ya, ketok tawadhu. Lah mosok karo tuduhan gini, ya secara hukum ya tadi enggak dosa, dosa Ustaz? Yo tidak. Sama dengan jenengan apa namanya ya ora dosa ning anu lah toto kromone iki gantung lho. Ya bahasa orang gak etis ya gitu ya udah bisa dipahami. Oh iya kalau zikir lain kan zikir orang zikir sambil maksudnya jenengan mau tidur terus zikiran di dalam sambil berbaring kan boleh juga enggak apa-apa. Gimana mau tidur baca al-falak an-nas zikir bisa orang boleh. Kalau jenengan ngadep mushaf, mau baca mushaf itu ya dia gini. Tapi kalau dengerin orang baca Quran sambil tiduran juga boleh. Gimana? Zikir boleh, zikir sambil tiduran boleh. Niatnya zikir. Ya kalau niatnya zikir berarti mushafnya harus disimpan, berarti yang dihafal. Nah, zikirnya itu. Niatnya zikir yang dihafal. Mau tidur bacanya biasanya gini kalau orang-orang penghafal Quran tuh begitu tidur nih karena sudah dia menghafal itu yang di depan tuh kayak kelihatan hanya Quran ya kayak misalnya Imam Syafi'i itu tidur dalam semalam itu memecahkan 70 persoalan masalah fikih itu Quran tuh buka jadi karena apa yang namanya apa otak kita itu Allah ciptakan ternyata kayak bisa nyeken
Nggak tahu. Oh itu pojok kanan atas itu. Pojok kanan atas. Nah, misalnya gitu ya. Itu pojok kanan atas. Terus itu pojok kiri bawah itu. Nah, ini karena dia udah punya itu, apalagi Ustadz Adi Hidayat tuh, lihat tuh. Wah, anak itu nih. Itu neng ngarepe kayak ngono. Ada yang sampai kemampuan begitu. Allah ngasih. Nah, biasanya karenanya beberapa Quran kenapa diwarna itu? Diwarna itu juga memberi bantuan untuk kadang orang itu kuat di mengingat warna. Oh, ini warna ini gini. Blek. Ya. Sehingga kalau jenengan menghafal Quran kan jangan ganti mushaf. Pokoknya mushafnya itu saja. Ya. Sampai betul-betul hafal. Sehingga misalnya mushaf yang 15 baris itu, 15 baris berarti 1 juz 20 halaman. Nah, 1 juz 20 halaman. Maka begitu masuk setelah dalikal kitab larabih kan, terus langsung ayat ke-6 itu. Ya, ayat ke-6 innalladzina kafaru sa'un alaihim kemudian masuk nanti kan ayat ke berapa itu? Ke 20 berapa? Saya enggak hafal itu. Ya, tapi ibu-ibu misalnya penghafal Quran mesti begitu. Itu ya. Insya Allah siap menghadapi masuk Ramadan ya. Syahrul Quran lebih ditingkatkan lagi interaksinya terhadap Quran. Tidak seperti bulan-bulan yang lain. Ya bisa dalam berbagai bentuk. Yaitu tadi kalau biasanya hafal, maksud saya khatam 1 kali. Nah misalnya khatamnya 2 kali gitu kan. 1 bulan. Ya. Tuh. Sehari 1 juz. Ini karena Ramadan sehari 2 juz. Gitu ya. Gitu ya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan, kekuatan dan keberkahan waktu kita ya. Akhirul kalam demikian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.